Ini adalah koreksian kedua untuk makalah kelompok C2. Ini landasan teorinya ditulis lengkap saja. Ini tulis semua dari A1 sampai A4 dan M1 sampai M4 dan kemudian sifat distributif. Dan nilai mutlak, oke. Ini jika A, B bukan A kali B. Terus ini yang keduanya apa? Kayaknya ini ada dua deh sifatnya. Ini seharusnya gambarnya posisinya di mana, ini taruh di display, taruh. Kalau enggak dia akan floating ke atas kayak gini. Ini display. Atau ini Ctrl D. Coba ini tambahkan pendahuluan dulu kayak kalian biasa bikin paragraf. Tambahkan apa? Paragraf pengantar atau kalimat pengantar. Yang isinya lah apa misalnya pada bagian ini akan dibahas bla 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 kayak gitulah supaya kalian terlatih untuk menulis skripsi. Ya, ini definisi 27. Nah, yang menjadi fokus dari definisi tersebut di ini kalian di bold aja biar kita fokus isinya apa. Ini kenapa ada teorema dalam teorema yang ini captionnya seharusnya teorema 223 saja, terus di luarnya baru ketaksamaan segitiganya kalian bold. Yang ini di bold. Oke, ini saya mulai juga. Membentuk lapangan, ini di bold. Maka nilai mutlaknya di bold. Ini kenapa nih ada tanda tanya? Coba ini seharusnya di dalam take proof seharusnya di dalam take proof. Dan di dalam proof itu kalian tulis mana yang premis, tulis ini premis apa dan akan dibuktikan apa, kemudian pembuktiannya apa. Coba yang ini dipilah-pilah yang mana-mana yang premis, mana yang akan dibuktikan, terus mana yang bagian pembuktian. Nah, ini kan kalian ada pengantarnya. Kenapa di makalah yang baru ini nggak ada? Ini kalian karena di sini ada untuk setiap epsilon besar dari 0, coba ini dikasih spasi, ini seharusnya atau dikasih koma di sini. Dikasih koma kemudian spasi.
Ini berarti ini kuncinya nggak nyambung kalau kayak gini. Yang kalian masukkan atau kuncinya belum terdaftar di atas. Nah, ini kenapa ada teorema-teorema ini? Seharusnya di proof aja. Ini berarti ini harus dimundurin lagi tag-nya. Ini kalian nggak ngirim ini ya, nggak ngirim file FTP-nya ke saya. Terus. Oke, ini tadi seperti yang saya bilang, kalian harus masukin semua A1, A2 sampai A4, kemudian M1 sampai M4, dan sifat distributif. Dan yang ini seharusnya bukan ditulis manual seperti ini, Pak, tapi pakai, bentar. Ini kalian keluar dari tag-nya definition nih. Lihat posisinya di sini. Ini kan blank. Ini artinya kalian posisinya berada di paragraf biasa. Sementara yang ini perhatikan ini definisi. Nah, ini seharusnya ada di definisi, karena dia bagian dari definisi, kemudian tambahkan dia harus berada di number list item. Terus nanti kan ini adalah A3, kalian double klik di sini, kemudian ketik A3. Begitu juga dengan yang ini, klik A4. Nah, untuk menambahkan A1 dan 4 dan seterusnya, ini kita backspace dulu. Udah deh, tadinya seharusnya bukan backspace sih. Kayak gini ya. Ini tadi adalah si A3, yang ini yang diganti dengan A3. Ini kalian ganti A1, A2. Terus nanti ini 5 jadi M1, 6 jadi, dan seterusnya ini adalah jadi M1, M2, M3, M4, dan D. Marker D221. Ini yang tadi saya bilang, ini di bold. Ini kalian blok, terus klik B yang ini. Ini teorema 22C. Ini teoremanya tolong ditulis lengkap aja. Tulis lengkap isi teorema ini. Ini saya tandain dengan emphasize, itu perintah saya kepada kalian ya. Tulis lengkap isi teorema ini. Ini coba perhatikan. Ini kalian keluar dari tag teorema, seharusnya ini masih bagian dari teorema. Caranya adalah kalian tarik ke sini. Dia naik, baru kalian enter, terus kalian backspace. Lakukan backspace, jangan yang ini. Kalau kalian klik ini, nanti dia keluar. Ini dibacakan itu remove item tag. Nanti dia akan keluar kalau kalian klik ini. Yang kalian lakukan bukan klik yang hijau itu, tapi backspace saja. Perhatikan dia masih ada di tag theorem. Dan ini sendiri kan kita maunya adalah poin ke C ya. Ya udah, berarti ini kalian butuh tag number list item lagi. Dan ini tadi adalah bagian ke-3. Terus kalian butuh bagian ke-4. Nah, mau ditulis 1, 2, 3, 4 boleh, terus tapi kalau kalian mau tulis A, B, C, ya udah berarti ini di double klik. Ini jadi C. Nah, yang lain 1, 2, 4 silakan kalian ubah jadi A, B, C, A, B, D. Ini tadi yang mau saya komen. Nih, tadi kan tadi di sini. Tadi itu
yang tadi saya komen ya. Nah, ini kenapa ada teorema dalam teorema? Coba. Ini karena di sini ada teorema dalam teorema. Coba nih ya, kalau saya double klik di sini, ini akan ada di level 2. Padahal kita maunya dia ada di level 1. Oke, berarti ini harus saya remove. Ini kita remove. 1. Oke, baru ini yang kalian dikasih custom adalah teorema 2, 2, 3. Kemudian buku Bartol, berarti ini site-nya masukin Bartol. Ya, 223 apa? 233 sih? 223 kan seharusnya kalian masih bab 2. Sebab 2. Ini untuk sembarang A, B, di R ini kan kalian nulis di SWP, langsung aja Ctrl SE, dan R-nya jangan pakai R simbol itu. Pakai yang itu R-nya di lock, terus jadikan blackboard. Kalian perbaiki semua yang sudah saya tandai, terus kalau kalian nggak perbaiki, nilai kalian akan minus, karena kalian tidak memperhatikan apa yang saya koreksi. Oke, yang RR yang lain, yang masih simbol kalian ganti dengan blackboard saja. Saya nggak tandai semua, ini diganti. Dan yang atas-atasnya juga. Oke, kalau mau pakai display ini kalian enter ya? Enggak. Kenapa dia bergerak? Oh enggak, ya udah biarin. Ctrl D. Atau ini tadi karena kebanyakan enter kali ya? Apa dia jadi lebar banget ini? Ini dihapus dulu. Default, oke. Terus saya bikin baru di sini custom. Oke. Kemudian yang ini di copy sampai sini aja. Oke, nah ini kan dia udah nggak terlalu lebar. Saya nggak tahu, mungkin tadi awalnya ini karena kebanyakan enter. Terus ini tarik ke sini, Ctrl D, Ctrl V. Udah. Terus yang ini bisa dihapus. Kalau udah rapi nih, tadi terlalu lebar. Nah, ini akibat dengan teorema akibat itu sendiri, teorema juga beda ya, teorema dengan akibat gitu. Ya, akibat ini juga teorema kecil, tapi akibat itu biasanya kita peroleh karena hasil dari suatu teorema gitu. Dan biasanya pembuktiannya berdasarkan teorema sebelumnya. Dia diperoleh dari teorema sebelumnya. Jadi ini kalian harus remove dua kali, terus masukin ke tag akibat saja. Terus ini coba saya double klik. Oh ya, oke. Ini kalian naruhnya di mana nih? Coba saya cek. Coba ini, oke. Ini kan menurut peraturan ini saya sudah tulis di format, maka ini kalian harusnya ngasih kuncinya adalah A224. Oke, ini saya Ctrl X dulu, terus ini saya default, oke. Oke, ini udah ke remove 1. Ini ada di mana? Level 1. Terus ini ada di level 2, tapi di dalam apa dia? Oke, ini kan salah kan? Ini bukan di dalam teorema. Ini seharusnya di dalam akibat. Ini seharusnya ada di dalam akibat. Terus tadi yang ini double klik, Ctrl V.
Oke. Terus ini bukan 234 kan, 224 kan seharusnya. Kalian gimana sih, nggak teliti, masih muda. Oke. Ini saya tarik ke sana. Terus display, Ctrl V. Emang 224 isinya cuma satu ya. Tuh 24 ada 2 ya isinya ini. Coba kalian jangan malas deh ngisi landasan teori, kalau lengkapi gitu, kalau isinya ada 2 ya 2, jangan bikin 1. Berarti ini bukan di display seharusnya. Ada number list item di sini seharusnya. Terus ini bagian bagian saya tadi ini bagian 1 apa 2? Oke, bagian 1 dan bagian 2. Oke. Tadi ini tambahkan paragraf pengantar, sebelumnya ada, kenapa sekarang dihilangkan? Sebelumnya kalian sudah punya kan ini, di sini kan kalian sudah nulis di draft sebelumnya. Ini ada. Kenapa ini dihapus? Oke. Oke, tadi ini ya saya bilang ini di bold. Ini tadi gambarnya taruhnya di dalam display, ini taruhnya di display. Oke, seingat saya sudah ngajarin kalian bikin captionnya gimana. Dan tolong diikuti. Bukan dekat di A ya, dekat dengan A seharusnya. Jika nilai X min A sangat kecil. Oke, ini tadi saya udah kok. Ini seharusnya ada di tag proof, ini seharusnya. Coba nih, kalian perhatikan ini kosong. Artinya ini dia paragraf biasa. Ini di blok. Proof. Terus ini proof yang nggak perlu. Nah, ini kebanyakan proof, artinya kalian kebanyakan enter ini. Sebab kalau nggak ada enter, dia proof itu nggak akan muncul. Oke, di sini kalian tuliskan premisnya apa. Terus akan dibuktikan apa. Terus baru pembuktiannya. Ini saya blok dulu aja. Saya tulis bold. Tapi ini nanti kalian apa tulis premisnya. Coba kalian lihat ini posisinya masih bold. Berarti ini pindahin ke normal.
premisnya apa, misalkan bla bla bla, saya nggak tahu, terus yang akan dibuktikan apa, terus baru pembuktiannya di bawah. Terus ini proofnya cukup muncul satu kali saja, berarti ini kalian lakukan backspace. Ingat backspace ya, bukan ini yang diklik, tapi backspace di keyboard. Oke, ini kasih spasi, terus ini juga koma, kasih spasi. Ini terlalu berjarak, terus kemudian ini pembuktiannya ya. Oke, andaikan, nah ini tarik aja, kalau pakai display itu nggak usah pakai enter karena dia udah bikin jarak sendiri. Terus ini juga nggak usah di enter juga dari display, dia udah otomatis. Walaupun di sini terlihat tidak rapi, tapi ketika kalian compile dia rapi. Terus ini tarik saja ke atas. Terus ini taruh aja di bawahnya, nggak usah di enter. Enternya di dalam display, nggak usah keluar dari display. Jadi ini apa? Pengandaian salah. Terus 5F sama dengan A. Oke, ini saya nggak, ini kalian perbaiki sendiri ya. Ini bukan, saya biarkan bukan berarti ini benar, tapi ini kalian perbaiki. Pilah-pilah, ini mana yang masuk bagian premis, mana yang masuk bagian tujuan. Terus mana yang cukup ditulis di bagian eksekusi pembuktian saja. Contoh 226 emang itu ya. Oke. Lagi, oh iya, sini. Oke, ini kalian tanda tanya ya. Coba saya lihat di sini. Wow, kacau sekali ini ngetiknya. Nih, ini example. Coba saya klik. Oke, ini ada di level 1 dan ini captionnya customnya salah, cukup C saja. Dan nggak usah pakai A. Oh, kalau kalian mau tulis satu persatu sih oke. Oke. Nah, ini kan karena kalian mengambil teorema 222 di sini, sementara tadi kan sebelum saya koreksi kalian nulisnya 232. Makanya di sini jadinya tanda tanya. Karena yang kalian panggil beda dengan yang kalian punya. Oke, itu kan soalnya itu. Ini coba ini masukin ke, coba ini kebanyakan banget ini kalian tag-nya. Ada teorem, proof, example, ada 4 lapis. Ini sampai mana sampai sini? Terus ini gambar ini punya siapa? Saya asumsikan ini punya yang, ini maunya punya siapa gambarnya?
Oke, saya koreksi di ini ya, saya koreksi ke sini lagi soalnya kalau saya koreksi di SCP nanti malah saya yang kerja juga. Coba ini diperbaiki. Oke, oke, ini balik ke sana lagi aja. Oke, ini saya bantu ya bagian yang ini. Oke, bagian berikutnya kerjakan sendiri. Oke, sampai baris ini remove dulu sampai tidak ada tag di bawah, sampai yang ada di blok. Oke, itu udah kosong. Ada lagi yang di dalam tag. Kemudian masukin ke example karena dia bagian dari ini. Kemudian yang masukin ke solusi aja. Oke. Nah, terus ini yang nggak perlu dihapus karena dia cukup muncul satu kali saja. Terus yang ini nggak perlu. Ingat kalau ada display itu kalian nggak perlu enter. Kalau di enter, kemudian ini juga backspace 2 kali. Ini juga backspace 2 kali. Oke, ini masih backspace 2 kali. Ini backspace 2 kali. Ini masih. Coba ini ada display panjang-panjang ini kalian naruhnya di oke, kalau ada kalimatnya boleh sih. Saya kira tadi nggak ada kalimatnya. Kalau dia nggak ada kalimat ya display itu jangan display enter kalau di satu display aja. Oke, ini remove. Nah, ini kan kalian ada 2 kasus ya. Udah berarti kalian butuh coba ini sebelum ke sana ini aja yang saya tarik backspace. Oke, ini nggak perlu tadi. Terus seperti biasa tuliskan yang kayak di atas. Oh, saya kan benerin 226C malah ya. Udah. Oke, berarti nanti kalian benerin yang saya pikir ini tadi 226A posisinya. Oh, pantesan tadi nggak nemu yang berlapis-lapis, ternyata saya mengoreksi yang C. Oke, nanti ini dibenerin, berarti saya nyantol benerinnya yang bagian C. Oke, ini berarti kalian tulis ini. Tuliskan premisnya apa, tadi kan ini ya. Premisnya apa. Nah, ini tadi kan terdapat 2 kasus. Atau ini karena bukan pembuktian berarti apa? Jadi ini apa akan dicari. Ini misalkan X ini ya. Kalian nulis ini misalkan ini atau ini diketahui gitu boleh. Misalkan tahu diketahui juga boleh sih. Ini diketahui. Ini terus ini kalian kasih nomor persamaan auto terus kasih kuncinya apa ya, solusi contoh 226C gitu misalnya. Oke, berarti ini akan dicari apa, akan dicari solusi. Oke, ini karena ini masih tebal, kita maunya ini nggak tebal, berarti ini
pindahin ke normal, akan dicari solusi dari persamaan ini. Taruh di nomor persamaan aja, terus panggil. Nah, tadi kan SC, klik aja S, terus biar gampang carinya. Nah, berarti ini. Oke, akan dicari Oke, ini pembuktian. Oke, ini berarti ini karena bukan pembuktian, berarti ini penyelesaian. Oh iya, ini karena, oh iya, ini berarti jangan taruh di proof, taruhnya di solution aja. Oh iya, tadi kan emang udah solution ya. Ini ada di mana coba? Oh, ini ada di proof. Oke, ini kita blok lagi, remove lagi. Oke, ini masih ada tagnya example ya. Perlu di remove lagi. Oke, ini udah nggak ada tag, berarti tambahkan punyanya example, biar masuk ke punyanya, karena ini bagian dari example yang 226C. Kemudian tambahkan solusi, kemudian tambahkan, terus tadi kan ada 2 kasus, berarti tambahkan bullet list item biar dia rapi, atau number list item juga bisa, tapi pakai bullet aja lah. Oke, terus kita hapus yang, nah ini kan premis dan penyelesaian ini kan masih belum masuk ke bullet ya, terdapat 2 kasus. Nah, yang ini di remove kayak gitu. Oke, berarti ini hapus, backspace. Oke, terdapat 2 kasus yang dipertimbangkan. Oke, ini pertama kasus 1 apa? Kasus 1 jika X kecil kurang dari setengah, maka itu. Dan persamaan itu tuh menjadi persamaan mana? Persamaan ini ya, berarti ini copy aja. Dan persamaan itu nggak ada lagi. Jadi di mana X bersama dengan 0. Jika X kurang dari setengah, maka apa? Berarti kurang dari setengah, ini negatif. Oke, min 2X plus 1, terus ini, oh ini maksudnya. Dua X tambah 1 kurang dari X plus 1. Di mana X sama dengan 0-nya tahu dari mana ini? Oke, dari sini punyanya apa dulu sih? Kalau dari sini, oke, kalian punya apa itu? 3X sama dengan 0 ya. 3X bersama dengan 0 dong. Ya sama aja sih. Kalau pindah ruas berarti 3X bisa sama dengan 0. Oh, nah ini seharusnya dihitung dulu biar tahu X-nya biar diperoleh ini. Berarti kalian punya ini ya,
X plus sama dengan 0. Maka dari kasus ini diperoleh apa? Maka dari kasus ini diperoleh bukan persamaan lagi, ini kan sudah solusi. Oke, untuk kasus 2 berarti ini kan nggak ada bulatnya ya, berarti ini kita enter aja biar dia muncul. Oke, untuk kasus kedua, ya, kasus 2. Oke, ini biar ditandai aja, ini kasus 1, di bold aja kasus 2. Ini besar setengah aja kali ya, kan ini kamu ngambilnya kurang dari sama dengan. Oke, ini cukup X besar setengah aja. Oke, jika X besar dari setengah, kita boleh apa? Taruh langsung aja, nggak usah pakai atau. Seharusnya ke sini dulu ya, seharusnya kayak gini lagi seharusnya. Ya, Ctrl Z. Oke, dari Ctrl C. Ini harusnya apa? Tetap 2X min 1 ya. Jadi yang ini nanti X kurang dari 2. Oke, ini nggak perlu. Sini nggak backspace biar naik, terus ini tadi nggak perlu. Ini bukan besar tadi ya, ini bukan besar sama dengan. Oke, untuk kasus ini, oke, untuk kasus kedua diperoleh. Oke, apa untuk kasus kedua? Untuk kasus ini diperoleh apa? Kita peroleh solusi oke, terus kalian kan dengan menggunakan kedua kasus, ya udah berarti ini kita tandai aja. Dikasih nama. Oke, langsung. Oke, ini tadi ya, ini 22C. Ya udah ini kayak gini aja, copy, tapi nanti tambahin C1, C2. Kan tadi kasus 1, kasus 2. Oke, mana tadi ya? Ini dikasih nomor persamaan, tambahin C1 gitu. Terus yang ini sama, di double klik, terus masukin auto, masukin kuncinya, tambahin angka 2. Kunci itu harus unik, kalau nggak nanti dia ya namanya kunci. Kalian belajar basis data kan ada ini ya, ada kuncinya. Kalau unik gitu, kayak kalian mahasiswa, NIM kalian bisa dijadikan sebagai kunci karena NIM kalian itu unik. Dengan mengkombinasikan ini dan ini, kita panggil tadi yang kalian, nah ini, sorry, bukan ini, tapi nanti kita edit. Dan ya ini udahnya telanjur merah, udah di blok, terus Ctrl M atau Ctrl T, terus
spasi. Ini kalau nggak bisa spasi berarti dia masih di mode math nih kan. Pindahin ke mode teks bisa Ctrl M. Kalau Ctrl M jalan berarti Ctrl T. Ini kan kalau udah Ctrl T dia gitu. Spasi. Ini tadi ini maunya adalah C1. Ini adalah C2. Oke, dengan mengkombinasikan C1 dan C2 kita peroleh nih X. Taruh di display aja. Nah, saya nggak tahu nih gambar nih bagian dari yang mana ya, kenapa ada di sini. Nah, nanti kalau gambar ini, ya pokoknya kalian taruh di display, nanti dia nggak akan pindah-pindah posisinya. Maksud saya nggak pindah itu adalah kayak yang punya kalian ini. Kalau nggak taruh di display, dia floating ke sini. Padahal kan kalian maunya posisinya bukan di sini kan. Oke. Nah, ini karena dengan mengkombinasikan kedua kasus, coba perhatikan. Ini bukan bagian dari kasus 2 lagi kan, berarti ini di remove. Sorry. Salah. Ini karena lupa enter. Oke. Ini masih solution. Ini ditarik aja. Ini masih solution dia nih. Backspace aja ke atas. Backspace. Atau ini di enter. Udah. Enggak. Ini masih solution. Backspace. Backspace satu kali biar dia masuk. Coba ini perhatikan. Ini di bulat. Backspace. Dia masuk ke bulat. Tapi kita maunya ada simbol. Ada tanda titiknya, berarti enter. Nah, ini tadi karena kita nggak enter, dia masih satu kesatuan. Nah, tadi kan saya lupa kalau ini nggak di enter, jadinya ketika saya remove tadi itu, tadi kan ini nggak di enter ya, ada di sini. Ketika saya remove ya, dia akan ikut sampai ke baris ke atas. Jadi ini di enter dulu yang ini, baru di remove. Tadinya kan ini masuk ke bullet nih, sekarang dia udah balik ke solution. Oke, yang lainnya silahkan diperbaiki. Oke, yang lainnya saya koreksi ke PDF-nya aja. Soalnya kalau koreksi di SWP-nya nanti saya yang kerja. Oke, ini ya kayak tadi ya. Soalnya kemudian tulis solusi. Ya, pertama tulis premisnya apa, kemudian akan dibuktikan atau akan dicari apa, atau akan dicari tergantungnya soalnya apa. Kemudian kalau dia pembuktian berarti pembuktian. Kalau dia kalian nyari berarti kalian penyelesaian aja nulisnya. Oke, kemudian punya apa? 2x tambah 7. Oke, ini masih bahasa buku ya. Gunakan bahasa sendiri. Kalian menggunakan bahasa sendiri itu gunanya buat kalian juga. Kalian akan lebih mengerti apa masuk jawaban ini. Kalau kalian mampu menerjemahkan ke bahasa kalian, setidaknya kalian sudah 70% mengerti isi ini. Tapi kalau kalian cuma sekedar menyalin atau menerjemahkan, ya paling kalian baru dapat 50% lah. Atau paling banyak 50%. Oke. Dalam bahasa sendiri dan ini dalam, kalau contoh berarti ini dalam type
solusi gitu ya, in the solution tab. Ini juga in the solution tab. Bisa jalan kan ya? Iya, ini tadi yang udah saya koreksi ya. Oke. Lain. Nah, ini maksudnya 2x. Nah, gambar ini mending kalian naruhnya di pertama di bagian solusi. Itu pindah berarti yang gambar itu. Nah, posisinya di awal aja naruhnya di sini. Nah, taruh di sini. Dan baiknya ditaruh di display biar dia nggak nanti dibenerin lah ya. Ini kan toh ini kan ini dia kenapa dia merah ya? Karena naruhnya di karena ada di sini. Karena ada di kalau masuk ke display itu otomatis dia modenya mode matematika. Cuman ini saya nggak tahu di Kompas seperti apa karena kalian kan ngirim file ke saya bukan ngirim folder. Jadi kalau saya compile pasti yang si gambar itu nggak bakal muncul karena gambar itu tidak ada di memori laptop saya. Ini contoh 226D. Oke, saya cek di sini. Captionnya tolong ya, yang ini benerin. Ini cukup C226 saja. Ini cukup C226A, C. Oke, ini juga berlapis-lapis, ada bukti segala lagi. Nah, ini maksudnya masih solusi yang di atas, tapi masih ini. Oke, ini berarti ini dipilah-pilah mana soal, mana yang solusi ya. Ini solusinya apa? Kayak yang saya contohkan di bagian D, bagian C. Saya cuma lihat, saya nggak komen pengetikan lagi. Pengetikannya kalian lihat contoh bagian yang tadi yang saya benerin di bagian 226C. Sekarang saya lihat jawaban kalian benar apa tidak. Kalau yang ini saya malas baca karena ini bukan tulisan kalian. Ini saya malas baca. Karena itu cuma terjemahan. Kenapa bergeraknya dari sini? Kenapa? Ini buat apa lewat sini nih? Buat apa?
Seharusnya kalian kan hitung nilai mutlak fx aja kan seharusnya. Seharusnya kalian hitung kan seharusnya apa? Mutlak fx sama dengan mutlak 2x kuadrat tambah 3x tambah 1 dikurang per 2x min 1. Sorry, erase. Ini nggak perlu yang ini ya. Ini nggak perlu. Ini oke. Ini udah ini maksudnya. Oke, ini saya hapus. Oke, ini kan fx ya, yang seperti yang saya sebelum kesini kan awalnya itu adalah mutlak ini kan. Ini dan berdasar kemudian kalian pakai apa? Dia teorema, kalian masukin nggak yang mutlak A? Kemudian, oke deh. Oke, saya tulis lagi. Ini maksudnya biar rapi ya. Berarti ini apa? Mutlak fx itu kan sama dengan ini dulu. Mutlak 2x kuadrat tambah 3x tambah 1 per 2x min 1. Kemudian berdasarkan teorema yang dibahas oleh kelompok 1. Apa teorema apa latihan soal? Kayaknya latihan soal deh. Berdasarkan latihan soal, kayaknya sih latihan soal yang dikerjakan sama kelompok 1. Ini. Jadi berdasarkan latihan soal 2.2 nomor 1 bagian B, ini berarti ini berdasarkan latihan. Ini masukin kata kuncinya. Berarti latihan itu kalian taruh di landasan teori aja. Latihan berapa? 221 bagian 1B. Apa? Diketahui mutlak A per B sama dengan mutlak A per mutlak B. Karena itu, mutlak fx dapat ditulis menjadi ini, mutlak ini dan mutlak per mutlak ini. Oke, baru kalian hitung di bawah. Oke, kemudian kalian kemudian lanjutin berdasarkan persamaan segitiga. Oke, ini berarti ini masih. Nah, ini berarti ini kalian masukin kunci itu nggak matching dengan yang kalian taruh di atas. 2x kuadrat
Oke. Ya kan dia cuma suatu standar M ya, oke. Ya, kemudian contoh 18, misalkan ini bilangan terkecil, ini seharusnya bilangan terkecil. Seharusnya ini karena ini masih soal, buktikan atau tunjukkan bahwa ini buktikan bahwa temuan di O. Ini nggak usah ini, karena ini cuma terjemahan kalimat sebelumnya. Oke, ini premis kan Oke, ini kalian ngikut ini dibenerin contoh 18 seperti yang saya bilang sebelumnya. Nah, ini jangan ADB, ini kan makalah ya harus formal, nggak boleh pakai singkatan gini. Oke, coba ini saya cek beneran ada di caption ya. Oke, kalau contoh ya kalian ini ya perhatikan, kalau soalnya buktikan berarti caption setelah ini langsung proof. Tapi kalau soalnya cari kayak gitu masukinnya ke solution gitu ya. Kalau kayak contoh 226 bagian C ini kan karena kalian nyari, berarti setelah yang jawaban ini masukin ke text solution. Yang ini juga karena kalian kan nyari ini ya. Ini juga ini masukin ke solution. Nah, ini kan karena juga nyari masukin ke solution aja. Tapi yang ini 229A oke. Berarti ini ke proof. Oke, sudah saya cek lagi ke sini. Seharusnya sih benar ya, karena saya yang benerin waktu itu kan. Oke, ini oke. Ada di proof. Oke. Terus action 6. Oke, ini kan karena ada 2 kasus, berarti ya udah ini kalian jangan, oke, kalian udah di SPP loh, jangan nomor itu jangan manual lagi nulisnya. Apa bedanya dengan kalian ngetik di Word kalau masih manual? Ini sampai mana ini? Oke, pokoknya tandai ya, saya nggak tahu ini mana yang bagian dari kasus 1, ini adalah kasus 1. Terus 2-nya sampai mana ini? Kan kalau kalian kayak gini kan nggak kelihatan mana yang kasus 1, mana yang kasus 2. Oke, saya anggap aja di sini ya, cuman saya nggak tahu. Dicek lagi. Nah, ini number list-nya kalian hapus mana yang nggak perlu. Ini kasus 1. Kasus 1 jika epsilon sama dengan A. Oke, ambil sembarang. Oke, ini jangan pakai ADB ya. Saya emphasize, ini benerin. Ini bikin makalah lo ya. Ini ngapain di enter? Nggak usah di enter ini. Ini langsung ke atas saja. Jika ini, koma, kita punya
Seharusnya bukan gitu, bukan ini kan seharusnya pembuktiannya. Bukan gini seharusnya pembuktiannya. Oke. Kalian kan ambil sembarang X elemen epsilon A. Akan dibuktikan X elemen U. X elemen U artinya apa? X ada di antara 0 dan 1. Oh, oke. Oke. Ini, maka kasus ini yaitu min A 2A kalian tambahkan dengan A. Kenapa masih 2A juga di sini? Ini kan semua. Ini kan kenapa min A X kurang A? Ini A seharusnya di sini ya maksudnya. Jadi 0 kurang X kurang 2A. Oke. Kemudian kenapa A? Oke, karena ini ya. Karena asumsinya yang minimum ini. Berarti A kurang dari 1 kurang A. Berarti 2A kurang 1. Kebanyakan enter. Maka kan biar lebih jelas ditegaskan ini ya. Biar kita ingat kenapa si A itu kurang dari 1 kurang A. Alasannya karena itu. Karena A itu adalah minimum dari himpunan yang isinya adalah A dengan 1 kurang A. Jadi 2A kurang 1. Jadi sehingga yang ini coba ini dikasih nomor persamaan aja. Atau namanya apa ini? Ini contoh 229 ya kayak yang tadi ya. Coba ini contoh 229 kah? Ya, contoh 229A. Oke, ini dikasih auto, ini yang mau dikasih nomor adalah baris kedua, berarti ini pindah ke baris kedua, auto. Ini contoh 229 bagian A. A1 aja taruhnya, kali kita butuh yang lain. Oke. Ini langsung aja sih karena epsilon sama dengan A sama dengan maka ini sehingga kondisi ini yang dipanggil yaitu kondisi C229A1 terus C taruh ke bawah. Nah, ini terus ini dikurung dapat ditulis menjadi ini 0 kecil ini oke, berarti karena kenapa kita dapat menyimpulkan itu apa? Karena ini dapat disimpulkan bahwa
Oke. Mau di enter nih. Oke. Yang kasus kedua, oke, ini diperbaiki ya, ketikannya diperbaiki, saya lihat sini aja. Oke. Seperti ini, jadi terbukti dari kedua kasus di atas itu ya. Dari kedua kasus di atas terbukti bahwa ini dengan perkataan lain, setiap elemen di U mempunyai lingkungan E yang juga atau ini, setiap X dalam X Ctrl M Ctrl T X elemen U memiliki lingkungan epsilon. Ini lingkungan epsilonnya. Memiliki lingkungan epsilon dari X itu tulis saja V epsilon. Dari ini berarti A ya, berarti udah mulai setiap X. Oh ya, maunya kan ini benar-benar ya. Berarti dan untuk setiap X elemen U memiliki lingkungan Ctrl Z ya. Memiliki lingkungan epsilon yang setiap A elemen U memiliki lingkungan epsilon yang termuat di U seharusnya. Kan dia himpunan yang termuat. Kalau terdapat itu biasanya kita pakai untuk unsurnya yang termuat di U. Kan. Oke, terus lanjut. Terus ini. Ini seharusnya lingkungan epsilon dari 0. Ini seharusnya dipindah ke sini, tapi dia diapit koma. Lingkungan epsilon dari 0, V epsilon 0, mengandung bilangan yang bukan elemen dari I. Ya, epsilon bukan subset seharusnya. Bukan subset dari I. Oke, ini bukan problem lagi ya. Ini kan contohnya, ini kalian akan buktikan, berarti ini proof ini. Harusnya ini proof, di dalam tag proof seharusnya. Oke, tulis. Oke, premisnya, ini premisnya tulis apa? Premisnya tulis bold, ikuti ya semua polanya. Oke, sebelumnya tuliskan premisnya apa, akan dibuktikannya apa, terus pembuktiannya. Premisnya apa, terus yang akan dibuktikan apa, tapi ini ditulis panjang ya.
Kalau kalian nggak nulis panjang ya poinnya berkurang. Karena itu akan masuk ke poin pembuktian, penilaian. Oh, ini udah nulis, cuma nggak rapi aja. Oke, berarti ini kalian bold ini seharusnya biar kelihatan. Oke, ya, yang saya tandai ini bold, ini jangan ADB nulisnya. Ini makalah lah ya. Bahasanya harus formal. Terus ini jangan kebanyakan enter. Enter itu gunakan seperlunya saja. Nah, tiba-tiba ada V epsilon dari 0. Jadi ini, coba ini premisnya salah ini. Ini nggak ada di premis ini. Kata maka tuh nggak ada di premis. Seharusnya apa ini? Seharusnya nggak ada kata maka. Seharusnya apa ini? Diperbaiki ini seharusnya apa? Ini nggak ada. Ini bukan bagian dari premis. Sehingga what, so what, terus ini maksud apa? Ini berhenti ini proofnya. Ini nggak ada ini. Baris berikutnya masih ada di proof seharusnya. Oke, ini perbaiki captionnya. Terus ini ada koma ya seharusnya. Ini di bold. Ya, biar rapi berarti premis ini di SPP-nya di enter aja nih. Biar nggak ada apa. Ini kayak gini nih. Ini di enter aja. Ini akan dibuktikan ini saya emphasize ini artinya adalah perbaiki. Jangan nulis disingkat-singkat kayak gitu, males banget. Nah, oke, ini udah di sini kan? Ini pembuktian di sini. Nggak usah lagi. Ini ketaksamaan, ini bukan persamaan. Oh, ini ketaksamaan segitiga ini teorema berapa? Dipanggil.
Ini bukan berdasarkan definisi nih ya, ini teorema ini seharusnya. Teorema bukan definisi 7, kan udah definisi 7 apa? Oh, mau ke VX, oke, mau ke epsilon, oke. Saya kira ke definisi dulu. Ini langsung aja elemen ini. Ini karena ada bukti dalam bukti ini, makanya titiknya ada 2. Oke, ini bold, ini bold, ini bold, ini. Dan jangan nulis ADB. Terus ini di enter. Coba ini jangan kebanyakan enter ya. Kalau nulis di kertas buram atau di kertas biasa sih nggak apa-apa, tapi ini kan kalian nulisnya di makalah. Rapikan ketikannya, jangan terlalu banyak enter. Ini ambil apa? Ambil sembarang seharusnya. Tahu dari mana epsilon? Ini. Oke, kasus kedua, karena epsilon kecil dari delta, yang ini karena V delta A subset dari, kenapa jadi V epsilon A jadinya? Coba ini apa? ADB V delta A subset V epsilon A. Oke, ini ADB-nya benar nggak ini kalian? Misalkan epsilon kecil dari delta, ADB-nya benar nggak ini? Coba dicek. Coba ini tujuannya dicek lagi ini benar apa enggak ini. Oke. Jadi ini apa jadi? Jadi apa? V epsilon A subset V delta A. Maka V epsilon A iris V delta A sama dengan V. Oke, ini gamanya nanti dulu ya ini. Dari kedua kasus itu baru kalian pilih gamma.
Oke. Jadi apa? V delta A subset V epsilon A. Oke. Ini di bawah aja, oke. Maka terdapat U. Oke, ini seharusnya jangan di luar. Ini masuk ke take proof aja ini. Taruh di bawah aja. Ini sekian karena 2 kasus. Bulat list item. Apa biasanya bisa? Apa terlalu number list bisa juga. Oke, kita pakai number list item aja. Ini ya, jangan kebanyakan enter, ini dirapikan. Ini jangan kebanyakan enter. Nanti dia akan ke bawah sendiri kok, nggak usah di enter. Oke, ini masih di tag-nya proof. Ini nanti di bold ya, ada premis, lulusan akan dibuktikan, dan pembuktian. Sini. Ini mutlak kali ya maksudnya. Kan kita nggak tahu mana yang lebih besar antara A dan B. Ini mutlak kali ya. Kan kita nggak tahu mana yang lebih gede antara B dan A. Coba ini 1A4. Kenapa ada 1A4?
Oh, ini maksudnya alasan dari bawah ke atas maksudnya. Taruhnya di bawahnya aja alasannya. Terus biar rapi. Oke, ini biar rapi, coba ini kalian Ctrl D, Ctrl S, M. Terus ini cuman butuh ini juga apa sih, tapi ini coba taruhnya gini, agak dijarakin gitu, bisa nggak? Nah gitu, biar dia lebih berjarak, biar nggak repot. Terus ini Ctrl C, ini tujuannya buat ngasih jarak aja sih, biar nggak terlalu rapat. Tapi ini pindah ke sini gitu ya, mundurin satu baris. Tergantung ini tadinya apa? Oke, silakan dirapikan ketikannya.